Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan pagi hari ini kita akan membicarakan tentang tanda rofa yang kedua, yaitu tanda rofa yang pakai wau. Kalau kemarin sudah diterangkan lirob imin hadamatun wawul alif kata kanunu sabitul dan mukhatib. Jadi tanda rofa itu dhammah wau alif nun. Kemudian tentang penempatannya sudah faddamu bismi mufradin ka ahmadu wa jami' taksir ja'al akudu. Jadi kalau kamu ingin tahu tanda rofanya isim mufrad pakai apa? Pakai dhammah. Contohnya Ahmadu, Ja'a Ahmadu. Kalau kedua jamak taksir, rofanya pakai apa? Ya sama pakai dhammah. Contohnya Ja'al A'budu. Kemudian wajib kita nisin. Jamak mana juga rofanya pakai dhammah. Contohnya muslimatun. Terakhir kullu fi'lin mu'rab. Semua fi'il mudhari' yang mu'rab. Berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Wal wawu fi jam'i dzukuri salimi kasolihuna kum ulul makarimi kama atat fil khamsatil asma'i wa hiya allati ta'ti 'alal wila'i abun akhun hamun ka wabu abun akhun hamun wafu wadu jaro kullum mudafan mufradan mukabbara wal wawlan utai wau iku fi jam'i dzukuri tetap yang dalam jamak mudzakkar. As-salimi kan selamat. Jadi kalimat yang menunjukkan laki-laki as-salim. Contohnya kasolihuna, kayak lafaz as-solihun, maknanya orang-orang yang baik. Ulul makarimi kang duwini piro-piro sifat kemuliaan. Kama kaya contoh atat kang musteko opo wow. Kama kaya contoh atat kang musteko opo wow fil khamsatil asma'i ing dalem pira-pira isim yang 5. Ing dalem pira-pira isim yang 5 wa yalan utai asmaul khamsa iku allati. Ada Bapak. Wayalan utai asmaul khamsa iku allati piro-piro kalimat takti kang bakal teko opo allati alal wilai ing atasi terus menerus. Alal wilai ing atasi terus menerus. Abun rupani lafat abun atau abun yaitu lafat abun huwa abun saja. Abun itu lafat abun, akhun lafat akhun, hamun lafat hamun, fu lafat fuwadulantu, jaro halilumaku opo kulun, jaro halilumaku opo kulun tiap-tiap suci, mudhafan hali dimudafakan, mufradan kang mufrad mukabbaro tur kang disibat mukabbar dibentuk besar. Sudah itu ma'anil mufradatnya. Sekarang mari kita bahas tentang bitadiyah. Tanda rofa tadi yang pertama adalah dhammah. Qaddamu fis min mufradin ka ahmadu dan seterusnya. Sekarang kita masuk tanda rofa yang pakai waw. Wal waw fi jam'i dzukuri salimi. Jadi kalau kamu bicara tanda rofa
jangan lupa maka akan waw ini akan menjadi tanda rofa pada asmaul pada dua tempat. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim dan asmaul. Masih ingat jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim itu kalimat apabila dijamak memakai tambahan waw dan nun. Contohnya as-solihun. Yang kedua pada asmaul khamsah. Ini perbedaan kita dengan af'alul khamsah ya. Jadi kalau asmaul khamsah itu sudah lafadznya tetap abun, amun, amun. Anak-anak, untuk waw menjadi tanda rofa pada jamak mudzakkar salim, contoh yang sederhana di sini sudah ada as-solihun. Jadi as-solihun itu kalau kamu beri amil as-solihuna, as-solihuna itu kalimat isim yang dibaca rofa, tanda rofanya pakai waw. Asalnya as-solihun, as-solihu, tanda rofanya pakai waw. Kemudian di belakang ada tambahan nun. Nah, nun itu sama dengan keterangan kemarin bahwa nun itu nanti sebagai pengganti tanwin. Kalau kamu sudah pernah belajar nahwu itu ada pengganti tanwin. Karena as-solihu itu asalnya solihun, ada tanwinnya ditambah dengan waw menjadi as-solihun. Ya, saya pikir kalau ini nggak sulit. Kamu tinggal ingat pokoknya kalau ada jamak mudzakkar salim, kalau rofa harus pakai waw. Yang kedua pada asmaul khamsah, ini yang butuh sebenarnya ada perhatian sedikit. Jadi waw itu menjadi tanda rofa pada asmaul khamsah pada kalimat yang isim jumlahnya 5. Ya abun, akhun, amun. Cuman di sini ada aturannya, ada ketentuannya. Kullun mudhafan mufradan mukabbaron. Sehingga asmaul khamsah itu nanti seperti abun itu rofa dengan waw, tapi aturannya harus mudhaf. Kullun mudhafan. Yang kedua harus mufrad, nggak boleh tasniyah, nggak boleh jamak. Yang ketiga mukabbaron, bentuknya ya seperti ini, jangan dirubah gitu. Sehingga kalau kamu menggunakan contoh ini nanti kamu akan mengatakan ja'ah abuka, dirobahnya pakai waw. Ja'ah abuka. Mengapa abuka robahnya pakai waw sebagai asmaul khamsah? Karena memenuhi syarat. Satu mudhaf, mudhaf itu nyandar. Abu itu nyandar pada lafaz kah, isim dhamir abuka. Ya. Kemudian abu ini memang mufrad, bukan abawani, bukan abaun, bukan. Karena kalau abawani rofanya pakai alif, Kalau abaun rofanya pakai waw karena jamak taksir gitu. Karena abun, abuka rofanya pakai waw. Seandainya mufrad ya pakai dhammah, jaa abun. Tapi sekarang kan enggak, jaa abuka rofanya pakai waw karena memang sudah memenuhi syarat. Satu mufrad, yang kedua mudhaf, yang ketiga mukabbar bentuknya. Karena abun itu bisa disiwat musawwar, bisa disiwat taswir. Abun dibaca ubayyun. Itu rofanya sudah enggak pakai waw tapi pakai dhammah. Jaa ubayyuka. Gitu. Nah, ini aturannya harus diikuti. Kalau nggak diikuti maka tidak menggunakan rofanya, tidak menggunakan waw. Demikian contoh yang lain. Jadi kelima contoh ini, lafaz ini harus memenuhi syarat tadi. Jangan sampai tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat maka tanda rofanya tidak menggunakan waw. Coba ambil contoh apa saja kamu yang 5 itu. Kalau tidak memenuhi syarat tidak akan rofa pakai waw. Jadi kamu kuncinya kullun mudhafan mufradan mukabbaron. Cuman ada tambahan untuk yang mudhaf, yang harus mudhaf itu catatan satu ini
musuh betul. Jangan mudhaf kepada iya, satu tok. Ya. Sehingga nanti jangan kamu sekali-kali mengatakan ja'a abi kalau ingin menggunakan waw, gak bisa. Kalau kamu bilang abi berarti tanda rofanya sudah pakai dhammatun muqaddarah. Kenapa mudhafnya kepada ya? Jadi saya ulangi lagi, kullun mudhafan mufradan mukabbaro, isim yang 5 itu harus mufrad, tapi catatan jangan mudhaf kepada ya, harus mufrad, kemudian harus mudhaf, tapi mudhafnya jangan pada ya mutakallim, harus kepada apa selain ya mutakallim. Ini barangkali yang kaitannya dengan waw ya. Selanjutnya kita masuk kepada yang berikutnya tentang alif. Wa fil musanna nahu zaidanil alif wan nunu fil mudhari'il ladzi urif. Wa fil musanna lan iku ing dalem isim tasniyah. Nahu umpamani zaidani lafaz zaidani al alifu utawi alif. Ini redaksinya oleh musannif memang dibuat khabar muqaddam mubtada muakhar. Wa fil musanna lan iku ing dalem isim tasniyah nahu zaidani umpamani lafaz zaidani al alifu utawi alif. Artinya kalau Anda ingin tahu tanda rofa pakai alif di mana, diberi penjelasan bahwa alif menjadi tanda rofa pada isim tasniyah. Isim tasniyah itu apa? Ya isim kalau waktu rofa memakai tambahan alif dan nun, gitu aja. Apa saya kebuktikan kamu? Apa umpamanya ada lafaz qa'idun, orang duduk, ya qa'idun. Kalau kamu ingat guru sembilan semua, syakirun, nah berarti syakirun. Ada orang namanya muhtadun, ya muhtadun. Nah, kalau ada tambahan waw nun itu namanya jamak mudzakkar apa? Jamak mudzakkar salim. Tapi kalau ditambah alif dan nun berarti isim tasniyah. Bawahnya kamu ingat syakirun, syakironi, muhtadun, muhtadani. Bawahnya gitu ya. Kalau dari muhtadun ya. Kalau muhtadiyun ya muhtadiyani gitu loh kalau. Jadi ingat, jadi untuk isim tasniyah tanda rofanya menggunakan alif, contohnya seperti itu. Dan ini hanya satu. Kemudian wan nunu lan utain nun. Wan nunu lan utain nun. Wan nunu lan utain nun fil mudhari. Wan nunu lan utain nun iku fil mudhari dalam fil mudhari. Wan nunu lam tanin iku fil mudhari alladzi kang urifatin warwi waladi. Alladzi kang urifatin warwi waladi bi yaf'alani kelawan lafad yaf'alani wa taf'alani lafad taf'alani antuma. Dan lafad antuma artinya antuma taf'alani. Wa yaf'aluna lafad yaf'aluna wa taf'aluna lafad taf'alun maknani ma'ahuma asatain lafad huma. Ya. Wa taf'alina lafat taf'alina tarhamina lafat tarhamina hali ing tingkah ingsun. Kalau di mana ini tarhamina wulla sosopo surawaton hali ing tingkah ingsun. Wastaharat lan terkenal oposi af'a hadil af'al. Wasyaharat lan terkenal opo hati lafan mulai tadi yapalani tapalani yapaluna tapaluna tapalin terkenal bil khamsatil afali kelawan limo piro-piro fiil, bil khamsatil afali kelawan limo piro-piro fiil. Anak-anak sekarang masuk tanda rofa yang terakhir. Tanda rofa yang terakhir itu adalah nun. Ini saya pesan betul, banyak yang sering-sering terjadi kekeliruan dengan fiil dengan isim tasniyah. Jadi yang terakhir ini fiil. Jadi ada fiil mudhari, tapi fiil mudhari itu bersambung dengan alif. Namanya alif tasniyah, atau ada fiil mudhari bersambung dengan waw. Namanya waw jamak,
atau fi'il mudhari yang bersambung dengan iya, namanya iya muannas mukhatabah. Muannas itu makna perempuan, mukhatabah yang ada. Jadi mamanya kata awalnya kamu mengatakan takulu, bisa mengatakan Fatimah tu takulu, Fatimah sedang makan. Sekarang kalau diberi iya takulina, berarti kamu, karena ada iya muannas mukhatabah ya. Jadi dalam kesempatan ini yang namanya ini contoh loh ya, mulani tapulani itu tapuluna itu semuanya contoh, bukan fiil seperti yang disebutkan di asmaul khamsah. Asmaul khamsah kan lafadznya tetap, kalau apa enggak. Jadi cuma ulama menggunakan sampel atau contoh tadi menggunakan yapmulani. Sebenarnya seandainya dirubah malah bagus, sehingga kamu tidak terikat dengannya. Af'alul khamsah, kamu tidak terikat dengan bahasa harus yapmuluna tapmulunda. Apa saja. Jadi semua fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tasniyah, waw jama' atau ya mana, itu namanya af'alul khamsah. Contoh namanya, kamu menggunakan yadribu, kamu beri alif, yadribani, robaknya pakai nun. Bedanya dengan isim tasniyah apa? Kalau isim tasniyah isim, makanya kamu jangan sampai nggak bisa membedakan isim dengan fiil. Zaidun, zaidani, potongannya hampir sama, ekornya sama itu. Kalimat terakhirnya kan sama, nun, tapi sebelumnya nun alif. Tapi itu bedanya, yang yadribani itu af'alul khamsah, tapi yang zaidani itu namanya isim tasniyah gitu loh. Diperhatikan betul itu, jangan sampai kamu keliru. Sama dengan yadribuna dengan muslimuna, sering terjadi ini. Makanya pas kamu perhatikan isim fi'il, kalau sudah isim pasti isim tasniyah. Zaidun, zaiduna. Ketika fi'il yadribuna, itu namanya af'alul khamsah ya. Ini barangkali yang perlu kamu pahami tentang tanda rofa yang terakhir ini, tentang nun ya. Jadi dibedakan dengan isim tasniyah, juga beda dengan asmaul khamsah. Kalau asmaul khamsah lafadznya sudah tertentu, kalau asmaul khamsah fiilnya bebas. Yang penting sambungannya tetap alif tasniyah, waw jama' ya muannas mukhatabah. Ini barangkali yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan kamu tidak lupa. Nanti pertemuan yang akan datang kita masuki tanda nasab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.